Jumpa lagi di TV. Ya, ini dia akhirnya laptop Intel Core Ultra yang pakai Arrow Lake resmi pertama di Indonesia. Ya, laptop ini langsung menggunakan prosesor yang baru diluncurkan Intel di bulan Januari 2025 ini. Ya, yang satu ini beda ya dengan Intel Core Ultra Lunar Lake. Yang satu ini jumlah core-nya lebih banyak dan nilai base power-nya lebih tinggi. Jadi seharusnya dia punya performa yang lebih kencang. Untuk RAM-nya ini langsung 32 GB dengan kecepatan 7467 MHz, jadi super besar dan kencang. Layar laptop ini juga langsung 2,8K 120Hz OLED 100% DCI-P3. Jadi siap untuk content creation maupun bermain game. Tapi gaming kuat gak? Kita lihat nanti ya. Tentunya dia juga sudah memenuhi sertifikasi EVO. Jadi sudah divalidasi performa, kelengkapan fitur dan daya tahan baterai juga. Ya, yang satu ini adalah Asus ZenBook 14 OLED UX 3405 CA keluaran tahun 2025. Oke, laptop yang satu ini pada dasarnya adalah versi tahun 2025 dari Asus UX 3405MA yang kita review di awal tahun 2024. Jadi masih ada kemiripan baik dari segi spesifikasi, komponen maupun fiturnya. Uniknya, walaupun prosesornya lebih baru, ternyata harganya nggak naik secara signifikan dibandingkan versi tahun 2024. Jadi seharusnya ini bisa jadi pilihan yang menarik juga. Oke, kita langsung aja mulai pembahasannya dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Ultra 9 ya. Prosesor 285H. Fabrikasi TSMC N3B. Ya, ini udah 3 nanometer dan ini TSMC ya. Base power 45 watt. Ya, jadi ini lebih ke arah pengganti seri H ketimbang pengganti Lunar Lake yang sebelumnya. Lalu dia punya 16 core dengan 16 thread yang terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core dan 2 low power efficient core. Tapi ini mirip dengan Lunar Lake ya, tidak ada fitur hyper threading di dalam prosesor ini. Nah, untuk Intel Smart Cache-nya ada 24 MB, cukup besar. Lalu untuk NPU-nya dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan hingga 13 TOPS. Jadi ini lebih dekat ke Meteor Lake ketimbang ke Lunar Lake yang di 40-an TOPS itu. Untuk integrated graphics, dia pakai Intel Arc Graphics 140T dengan 8 Xe cores. Ya, IGP ini masih menggunakan arsitektur GPU seperti Intel Core Ultra yang Meteor Lake ya. Tapi tentunya untuk kemampuan encode dan decode video AV1 serta ray tracing itu juga ada di IGP ini. Ya, menariknya di software My Asus disediakan menu pengaturan kapasitas VRAM dari 1 GB hingga 8 GB. Selain itu ada juga pilihan otomatis. Nah, untuk memori atau RAM-nya 32 GB LPDDR5X 7467 MHz dual channel 128 bit. Laptop ini nggak punya slot SODIMM ya, jadi memang nggak bisa di-upgrade kapasitasnya. Tapi RAM di sini ini terpisah dari prosesor. Ini beda sama yang di Lunar Lake. Dan sebetulnya sih ini udah 32 GB ya. Kayaknya udah nggak terlalu butuh upgrade sebetulnya. Lanjut untuk storage 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Udah kencang. Untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel yang support Wi-Fi 7, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.4. Jadi kekinian dan future proof. Nah, kalau Asus UX 3405 versi 2024 itu masih pakai Wi-Fi 6E, yang ini udah 7 ya. Untuk kapasitas baterai masih kurang lebih sama di 75 watt hour. Operating system dia pakai Windows 11 versi 24H2 dan body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah aluminium dan tentunya laptop Asus ini juga sudah memenuhi standar daya tahan military standar 810H, jadi dijamin ketangguhannya. Untuk pilihan warna ini adalah Ponder Blue yang kita uji ya. Lalu ada juga yang Foggy Silver. Nah, untuk desain sebetulnya masih sama ya sasisnya dengan yang versi 2024, jadi penampilannya mirip banget. Tapi seharusnya hal itu bukan jadi masalah mengingat penampilannya tetap premium dan mewah. Untuk dimensinya panjang 31,2 cm, lebar 22 cm dan ketebalan 1,49 cm. Lalu untuk bobot laptopnya aja di kisaran 1,28 kg. Untuk chargernya ada di 225 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Menariknya, charger ini hanya terdiri dari satu bagian saja ya. Jadi bentuknya seperti charger smartphone. Nah, ini praktis nih kalau mau dibawa-bawa ya. Tapi kalau kalian rasa ukurannya kurang kecil atau bobotnya kurang ringan, tenang, kita bisa pakai gun charger juga yang biasanya kecil-kecil dan ringan ya. Nah, untuk total bobot kalau pakai charger bawaannya dibawa bersama-sama itu sekitar 1,5
kg. Nah, untuk display, laptop ini menggunakan Asus Lumina Display dengan ukuran 14 inci. Resolusinya 2880 x 1800 pixels dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 120 Hz dengan response time di 0,2 millisecond. Jadi mantep juga sih kalau mau dipakai main game. Panelnya adalah panel OLED. Nah, menurut Asus, tingkat kecerahan maksimumnya ada di 400 nits di mode SDR dan 600 nits di mode HDR dengan keluarga mode 100% DCI-P3. Sementara kalau kami ukur hasilnya adalah 355 nits di mode SDR dan 578 nits di mode HDR. Untuk color gamut coverage-nya ada di 99,4% DCI-P3 dan gamut volume di 122,7% DCI-P3. Layarnya juga sudah dilengkapi dengan Pantone Validated, jadi cocok digunakan untuk konten kreator untuk editing kelas profesional yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi. Buat streaming film HDR juga pastinya mantep ya, karena udah punya sertifikasi display HDR True Black 600. Mau dipakai kerja berjam-jam juga nggak ada masalah, karena layar yang satu ini juga sudah punya sertifikasi TUV Rheinland dan SGS Eye Care Display. Jadi tingkat cahaya birunya itu 70% lebih rendah. Menariknya, walaupun ini bukan laptop 2-in-1, tapi layarnya itu punya kemampuan touchscreen. Ini memudahkan aktivitas seperti scrolling halaman atau besar kecilin gambar dengan ngezoom gitu ya. Pakai pinch dengan jari aja cukup. Nah, layar ini juga sudah mendukung penggunaan stylus meskipun nggak disertakan pada paket penjualannya ya. Nah, tentunya kita juga masih bisa beli stylusnya secara terpisah kalau memang dibutuhkan. Untuk permukaan layar ini sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass, jadi lebih tahan goresan yang mungkin terjadi akibat sentuhan jari kena kuku gitu mungkin, atau kalau pakai stylus yang tadi ya. Tentunya permukaannya punya sifat yang glossy, jadi akan memantulkan sedikit bayangan-bayangan. Walaupun demikian, permukaan seperti itu kan tentu membuat layarnya terlihat lebih cemerlang aja tampilannya. Nah, untuk bingkai layarnya sudah menggunakan desain yang tipis di keempat sisinya dengan tingkat screen to body ratio mencapai 87%. Engsel layarnya juga dirancang dapat dibuka lurus 180 derajat. Ini memudahkan kita untuk nunjukin isi layar ke lawan bicara, dan sekalian juga kalau misalnya kesenggol nggak sengaja gitu, nah dia nggak akan langsung patah gitu ya, karena bisa langsung buka aja full gitu ya sampai layarnya bisa menyentuh ke meja ya, jadi lumayan aman. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps dan sudah mendukung fitur Windows Studio Effect seperti automatic framing, eye contact, dan background blur juga bisa. Menariknya, karena sudah pakai NPU di sini, fitur-fitur tadi bisa dijalankan di NPU, nggak perlu di core processor, jadi penggunaan baterainya bisa lebih irit. Laptop ini juga dilengkapi dengan dua buah mikrofon yang berada di kanan dan kiri kamera. Mikrofon ini dilengkapi dengan fitur Asus AI Noise Cancellation untuk meredam suara bising di sekitar kita saat lagi video call atau lagi online meeting gitu misalnya. Nah, saat kami gunakan di dalam ruangan dengan pencahayaan yang mencukupi, kamera itu mampu menangkap gambar dengan jernih walaupun masih ada noise tipis-tipis dan wajah kami tampak seperti agak berminyak ya sebetulnya ya. Nah, sementara untuk mikrofonnya ini mampu menangkap suara kami dengan baik dan menghilangkan sepenuhnya suara bising di sekitar kami. Oke, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan untuk menguji kemampuan noise cancellation mikrofon laptop yang satu ini. Jadi gimana nih suara bisingnya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan untuk menguji kemampuan noise cancellation mikrofon laptop yang satu ini. Jadi gimana nih suara bisingnya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Untuk audio, laptop ini menggunakan solusi audio dari Harman Kardon dengan dua buah super linear speaker yang sudah mendukung teknologi Dolby Atmos. Speaker ini disebut Asus punya volume suara 2,25 kali lebih kencang dibandingkan linear speaker yang biasa. Tingkat clarity dan kualitas suaranya juga diklaim lebih bagus. Speaker tersebut juga dapat diatur profil dan equalizernya melalui software Dolby Access atau dari My Asus juga bisa. Nah, laptop tipis ini ternyata mampu menghasilkan suara yang sangat lantang ya ternyata ya. Bahkan bisa menyaingi suara laptop gaming yang bodinya lebih besar. Kualitas speaker ini memuaskan dan detail suaranya juga bagus banget. Selain itu, speaker ini juga mampu menghasilkan suara bass yang lumayan baik dengan bodi setipis ini. Nah, untuk konektor di sebelah kiri kita lihat ada satu USB 3.2 Gen 1. Lalu berada ke sebelah kanan ada dua Thunderbolt 4 yang mendukung USB 4 yang 40 Gbps, power delivery, protokol DisplayPort, dan perangkat-perangkat lain yang berbasis Thunderbolt. Kemudian ada satu 3,5 mm audio combo jack dan ada satu HDMI 2.1. Jadi menarik ya, laptop setipis ini masih dilengkapi dengan konektor USB dan HDMI yang besar. Jadi nggak perlu repot pakai konverter tambahan terlalu banyak. Untuk keyboard, laptop ini menggunakan ErgoSense Keyboard
keyboard dengan desain serta tata letak tombol mirip seperti seri ZenBook terbaru lainnya. Seperti keyboard Asus lainnya, tombol-tombol itu punya cekungan sedalam sekitar 0,3 mm di sini ya, sehingga jari tidak mudah bergeser dari tombol yang ditekan saat kita sedang mengetik. Nah, kalau tanya travel distance-nya ini di 1,4 mm, jadi terasa cukup dalam ya saat ditekan ya. Menariknya, keyboard ini sudah menggunakan switch terbaru yang diklaim bisa lebih hening saat dipakai mengetik, jadi nggak perlu ganggu orang sekitarnya. Tentunya keyboardnya juga dilengkapi dengan lampu backlight warna putih dengan tingkat kecerahan yang bisa diubah dengan menekan tombol F4. Backlight ini juga punya mode auto di mana lampunya akan otomatis menyala saat ruangan jadi gelap atau meredup saat ruangannya tuh jadi terang. Oke, kita lanjut ke touchpad-nya. Area touchpad ini punya ukuran 13 x 7,5 cm, tergolong cukup besar untuk laptop dengan layar 14 inci. Untuk posisinya cenderung center to body yang memanjang dari tombol Alt kiri hingga Copilot key yang ada di sebelah kanannya spacebar. Posisi tersebut memang membuat telapak tangan agak sedikit masuk dalam area touchpad ya kalau kita lagi ngetik. Tapi untungnya kursor mouse-nya nggak gerak kalau kita dalam kondisi sedang mengetik. Sepertinya sudah ada fitur palm rejection di sini. Sementara saat digunakan, jari kami itu dapat bergerak mulus di atas permukaan touchpad. Nah, dan menariknya, touchpad ini dilengkapi dengan fitur Asus Numberpad 2.0 yang merupakan tombol virtual numpad yang dapat dimunculkan dengan menekan icon di pojok kanan atas touchpad ini. Ya, penggunaan virtual numpad ini memang tidak senyaman tombol numpad yang asli ya, tapi masih cukup nyaman digunakan untuk input angka dengan cepat. Nah, untuk cooling system laptop ini menggunakan sistem pendingin dengan satu heat pipe dan satu kipas. Untuk lubang pembuangan udara panas itu ada 2 buah ya, mengarah ke belakang menuju engsel layar dan ke arah kiri juga ada. Dari sisi security, laptop ini dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan jenis pengenalan wajah ya. Selain itu disediakan juga penutup fisik untuk kamera, jadi nggak mungkin diintip atau nggak mudah diintip lah kalau kebetulan kameranya sedang dihack. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian performa ya, atau aspek performanya. Laptop ini dilengkapi dengan 4 profil performa. Yang pertama ada full speed, ada performance, ada standar, dan ada whisper ya. Saat pakai mode full speed, kipas akan berputar 100% saat lagi ada beban yang berat. Sementara kalau beban kerja ringan atau idle, kipasnya itu bekerja akan lebih rendah atau ya lebih sunyi aja gitu ya. Nah, profil performa tersebut dapat diubah dengan menekan tombol function plus huruf F melalui software My Asus. Oke, sekarang kita coba pakai Cinebench R23. Di stabilitas selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 16.457 poin di mode standar. Lalu kalau kita pakai mode full speed kita bisa dapat 17.280. Skor ini lebih tinggi dibandingkan prosesor Asus yang ada di UX 3405 versi 2024 yang cuma dapat 15.451 poin. Padahal prosesor tersebut jumlah thread-nya itu lebih banyak daripada yang satu ini ya. Nah, lalu skor yang bisa dipertahankan adalah di kisaran 11.200 sampai 11.400 poin di mode standar. Sementara di mode full speed ada di 14.000 sampai 16.000 poin. Nah, kalau kita pakai Cinebench R23 dengan baterai ya, jadi maksudnya tidak dicolok ke listrik. Nah, kita dapat di mode standar itu di 11.500 sampai 11.600. Sementara di mode full speed bisa 14.000 sampai 15.800. Jadi bisa kelihatan di sini ya, saat kita colokin chargernya atau kita nggak nyolok charger alias hanya pakai baterai aja, performanya ternyata mirip. Bahkan bisa sedikit lebih tinggi ya kalau nggak pakai charger pada saat lagi di mode standar. Jadi jelas persyaratan EVO-nya di sini terpenuhi. Nah, sekarang kita suhu kerjanya. Untuk Cinebench R23 stabilitas 30 menit. Di mode standar suhu prosesor tuh sempat naik sebentar ke 96 derajat Celcius sebelum akhirnya turun perlahan hingga stabil di bawah 80 derajat Celcius. Sementara di mode full speed, suhu prosesor sempat bertahan di atas 90 derajat Celcius selama setengah durasi pengujian. Tapi kemudian setelah itu akhirnya turun di bawah 90 derajat Celcius. Tapi yang perlu jadi catatan ya, batas suhu untuk prosesor ini itu bukan 100 derajat Celcius. Itu ada di 110 derajat Celcius. Seperti Intel Core Ultra yang Meteor Lake ya. Jadi suhu seperti yang tadi itu masih dalam batas yang aman sebetulnya karena lumayan jauh, bahkan nggak nyentuh 100. Oke, sekarang kita lihat ke aplikasi yang lebih real ya, Blender 4.3.2 dengan BMW Carsyn. Untuk CPU rendering itu ada di 2 menit 36 detik, sementara GPU rendering dengan One API itu hanya butuh waktu 47 detik aja. Jadi terlihat ya, kalau laptop ini masih lumayan mumpuni untuk render 3D ya, dengan akselerasi GPU tentunya ya, asalkan objek 3D-nya itu yang sederhana-sederhana aja memang. Nah, suhu kerja pada saat melakukan GPU rendering dengan One API di mode full speed, suhu prosesor tuh sempat bergerak naik turun di rentang 81 sampai 98 derajat Celcius.
Lanjut untuk Adobe Premiere Pro 2025. Videonya 4K 60 2 menit 7 detik. Kalau pakai software only diekspor dalam waktu 5 menit 17 detik. Sementara kalau pakai GPU acceleration via OpenCL kita butuh waktu 4 menit 6 detik. Kalau videonya adalah Full HD 2 menit 7 detik, dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 14 detik. Sementara kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 8 detik saja. Ya, suhu kerja pada saat melakukan 4K video exporting dengan OpenCL di mode full speed, suhu prosesor itu masih dapat dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius. Nah, kita lanjut ke DaVinci Resolve 19.1. Ini software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya ya. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik diekspor dalam waktu 6 menit 41 detik. Sementara kalau Full HD 60 fps, durasinya sama, saya dalam waktu 1 menit 51 detik. Oke, sekarang mari kita lihat suhu kerjanya untuk 4K video export ya. Di mode full speed, suhu prosesor itu sempat bekerja di rentang 80 sampai 97 derajat Celcius sebelum akhirnya dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 90 derajat Celcius. Kita lanjut ke CapCut di sini. Videonya 4K 60 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 3 menit 46 detik untuk exporting. Sementara kalau Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 1 menit 23 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting di mode full speed, suhu prosesor itu bergerak di rentang 80 sampai 90 derajat Celcius dengan sekali ada kenaikan sedikit di atas 90 derajat Celcius. Kita lanjut ke handbrake. Di pengujian ini kita melakukan konversi video 4K 60 2 menit 7 detik yang tadi ke Full HD 60 fps dengan kodek AV1. Tanpa akselerasi quicksync semua selesai dalam waktu 3 menit 47 detik. Tapi kalau kita pakai quicksync selesai dalam waktu 1 menit 58 detik saja. Kenceng ya. Nah, suhu kerja pada saat melakukan konversi dengan quicksync di mode full speed, suhu prosesor tampak berada di rentang 94 sampai 99 derajat Celcius dengan sesekali sempat menyentuh suhu 100 derajat Celcius. Ingat, limitnya di 110 bukan di 100 ya. Memang tergolong tinggi tapi masih tetap aman kok yang satu ini. Oke, sekarang kita lanjut ke benchmark UL Procyon untuk AI. Seperti biasa, benchmark ini akan menguji kemampuan NPU di prosesor dalam menghasilkan gambar dari input teks dengan menggunakan Stable Diffusion 1.5. Nah, kalau pakai NPU di laptop ini dia hanya butuh waktu 38,672 detik untuk menghasilkan gambar resolusi 512 x 512 pixel. Sebagai perbandingan, NPU di Intel Core Ultra yang Meteor Lake itu butuh waktu sekitar 44 detik di pengujian yang sama. Nah, sekarang mari kita lihat kalau buat gaming bagaimana. Ingat, ini laptop yang tidak pakai GPU tambahan. Kita hanya pakai integrated graphics-nya aja. Dan hasil performa gamingnya kurang lebih seperti ini.
Oke, untuk game yang terakhir ini ya, Assassin's Creed Mirage ya, selama 30 menit kalau dimainkan di mode full speed, suhu prosesor tuh tampak bergerak di rentang 76 sampai 92 derajat Celcius. Sementara itu suhu permukaan bodi setengah jam main Assassin's Creed Valhalla ya. Untuk keyboard, area paling panas kami temukan di tombol U dan sekitarnya dengan suhu berkisar 43 derajat Celcius. Selain itu terlihat juga di dekat tombol Enter suhunya ada sedikit di atas 40 derajat Celcius. Sementara suhu di area sebelah atas keyboard tercatat mencapai 47 derajat Celcius, tapi wajar ya, itu di luar keyboard soalnya. Sedangkan suhu area palm rest itu aman di bawah 35 derajat Celcius. Ya, perlu diperhatikan bahwa suhu permukaan setinggi itu hanya terjadi pada saat kita memainkan game 3D yang berat dengan profil performa yang paling tinggi ya. Jadi kalau aktivitas kita lebih ringan, suhu bodinya nggak akan setinggi gitu. Browsing, nonton film ya, bahkan beberapa game yang nggak berat-berat amat juga ya nggak akan setinggi itu sih ya untuk suhunya. Nah, untuk storage test dengan Crystal-Disma kita dapatkan bahwa kecepatan baca SSD-nya adalah 4395 MB per second dan tulisnya di 3522 MB per second. Ini sebetulnya udah kenceng ya. Dan sekarang kita lanjut dengan pengujian baterainya. Untuk tes baterai kita pakai baterai 150 nits, volume suara 25%, resolusi 2,8K 120 Hz, modenya mode standar. Jadi untuk 1080p lokal video playback baterai habis setelah 14 jam 47 menit. Untuk speknya ya ingat tadi 45 watt kan ini, bukan yang 15 atau 28 watt, ini 45 watt. Jadi untuk spek yang ditawarkan daya tahan baterainya udah tergolong irit banget sih sebetulnya. Bahkan daya tahan baterai itu lebih bagus dibandingkan Asus UX 3405 versi 2004 yang hanya mampu bertahan di 13 jam. Walaupun itu bukan saja, itu lumayan irit sih sebetulnya. Nah, setelah itu kita juga menguji brightness di 200 nits untuk menggunakan standar pengujian baterai dari yang dipakai oleh Intel untuk laptop Evo dengan layar OLED. Untuk 1080p local video playback baterai baru habis setelah 14 jam 14 menit. Ternyata tetap di atas 14 jam ya, bukan jadi 13 atau 12 jam, masih 14 jaman aja. Nah, untuk charging 30 menit pertama baterai terisi di 39%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 4 menit. Ini sesuai harapan, tergolong sangat normal karena sangat dekat dengan 2 jam ya. Oke, untuk harganya menurut Asus Indonesia, unit yang kami uji itu harga resminya ada di 24.999.000. Dan Asus juga menyediakan varian dengan layar yang non touchscreen di 23.999.000. Setelah itu ada juga varian Intel Core Ultra 5 yang 225H, RAM 16GB, SSD 1 TB dengan layar non touchscreen dengan harga di 17.899.000. Nah, untuk bonus pembelian dapat Microsoft Office Home 2024 ya, lalu ada sleeve bag juga. Untuk garansi dapat 2 tahun global warranty dan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Nah, dengan VIP Perfect Warranty, Asus Indonesia ini akan menanggung 100% total biaya perbaikan. 100% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Nah, lalu Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu prosesor itu agak tinggi ya di mode full speed ya. Walaupun emang belum tembus dari 100 banget gitu, apalagi nyampe ke 110 sesuai dengan limit prosesor, tapi masih terasa agak tinggi. Belum biasa aja lihat suhu yang seperti ini dianggap normal. Tapi tenang, kita bisa menggunakan mode standar yang suhu kerjanya lebih rendah kalau khawatir dengan suhu di mode full speed. Kemudian posisi kabel chargernya itu dari arah kanan. Ini mungkin akan bisa mengganggu pergerakan mouse. Nah, dari sisi menariknya, pertama tentunya sudah memenuhi sertifikasi Evo. Lalu sudah menggunakan Intel Core Ultra Arrow Lake yang baru ya. Mau editing video 4K kencang juga di sini. Mau dipakai rendering 3D masih oke asalkan objek 3D-nya sederhana ya. Mau dipakai main game lancar. Game AAA aja lancar, game kompetitif juga lancar di sini ya. Lalu mau jalin software AI bisa, kan ada NPU di dalamnya ya. Lalu RAM juga super besar dan super kencang. Kapasitas SSD-nya besar, layarnya mantep untuk content creation, nonton film maupun main game. Layarnya udah touchscreen juga, jadi mudah untuk navigasinya. Baterai juga lumayan irit ya, nyaris 15 jam. Ada konektor USB dan HDMI besar juga di sini. Lalu ada 2 Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4 dan pengamanan biometrik juga ada. Suara speaker juga lantang, kualitasnya keren banget. Lalu dia punya garansi kelalaian pengguna ya. Ya memang cukup mengejutkan ya, ternyata laptop Intel Core Ultra yang Arrow Lake ini langsung resmi aja masuk ke Indonesia, padahal kita menguji di bulan Februari dan yang satu ini baru diperkenalkan di awal Januari 2025. Cepet juga ya nyampe sini ya. Nah, tapi pertanyaannya,
Asus ZenBook 14 OLED versi 2025 ini cocoknya buat siapa? Ya pada dasarnya ini cocok buat mereka yang butuh laptop tipis dan ringan dengan penampilan premium tapi punya performa core prosesor sekelas laptop gaming. Ini agak beda sama yang Core Ultra ya memang ya. Mau dipakai untuk kerja kantoran bisa banget, apalagi kalau pekerjaan cocok sama spesifikasi laptop yang satu ini. Mau dipakai buat ketemuan pas meeting, wah keren, penampilannya sih keren sih ya. Performanya tinggi, penampilan juga keren. Jadi nggak malu-maluin. Baterai juga lumayan irit jadi aman dipakai kerja di luar kantor. Mau dipakai untuk editing video masih bisa, editing gambar jelas bisa ya, nggak ada masalah. Prosesornya kencang dan layarnya udah pantauan validated. Lalu di sini juga ada NPU, jadi bisa mengakselerasi fitur AI di software content creation juga. Lalu mau dipakai untuk programming seharusnya juga mantep asalkan software cocok dengan spesifikasi laptop ini. Pada akhirnya Asus ZenBook 14 OLED versi 2025 ini adalah salah satu pilihan yang sangat menarik ya saat ini untuk laptop yang prosesornya adalah Intel Core Ultra Arrow Lake. Terlebih karena harganya tuh nggak beda jauh dibandingkan pendahulunya dan dia sekarang dapat performa serta daya tahan baterai yang lebih baik. Saya Deddy Irfan, Jakarta Tribun TV.